Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Swallowed Star episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-123. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Brolin dan keadaan terpaksa harus menarik mundur seluruh pasukannya dan tidak lagi menyentuh Lo Feng bersama kelompok Gunung Tiga Kapak. Ini semua bisa terjadi karena kesepakatan yang telah kakeknya lakukan untuk mendapatkan kata sandi pertama. Tidak lama kemudian, Tuan Wu memberikan selamat kepada seluruh petualang yang mampu selamat. Akan tetapi mereka itu harus keluar secepat mungkin, sebab dia hanya memberikan waktu selama 90 menit saja bagi mereka untuk bisa pergi meninggalkan dunia dalam dunia. Untung saja tim Lo Feng berhasil selamat berkat Babata dan juga Atuka. Setelah semua itu, mereka yang baru saja keluar dari dunia petir langsung disambut oleh kemarahan Nolan San. Ia berencana untuk menghabisi Lo Feng. Akan tetapi dia itu terhambat dengan kedatangan dari Mingyu. Ia pun membawa Lo Feng dan timnya untuk segera pergi dari tempat itu. Akan tetapi Nolan San tidak mau melepaskan tim Lo Feng begitu saja. Dia tahu cepat atau lambat Mingyu pasti akan berpisah darinya. Sampai padanya hal yang dinantikan oleh Nolan San pun tiba. Namun semua itu ternyata sudah diketahui oleh Lo Feng. Jadi dia meminta Mingyu untuk menghabisi seluruh pasukan Nolan San. Karena perbedaan kekuatan yang besar di antara mereka membuat pasukan Nolan San dan mudah dia lenyapkan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Nolan San sama sekali tidak bisa berkata-kata dan hanya mampu melihat Mingyu melakukan pembantaian kepada seluruh pasukannya. Bahkan saking brutalnya Mingyu dalam melancarkan serangan, Nolan San menjadi sangat ketakutan. Matanya sama sekali tidak bisa berbohong, yang menandakan kalau dia itu sama sekali belum pernah melihat satu orang menghabisi seluruh armada kapalnya dengan sangat mudah. Yang terpukau tidak hanya kita saja, namun tim Lo Feng juga sama terpukaunya dengan kekuatan dari Mingyu. Nolan San mencoba menghubungi bantuan, akan tetapi komunikasinya sudah terputus. Mingyu yang berada di atas pesawat induknya membuat seisi pesawat menjadi panik, karena kehadiran Mingyu membuat pesawat mereka oleng. Tidak mau meninggoy begitu saja, Nolan San terus saja mencari cara agar menghubungi bantuan. Akan tetapi semua usaha yang dia lakukan hanya sia-sia saja, sebab kini Mingyu berdiri tepat di hadapannya. Nolan San mencoba berbicara dan memberitahu kalau ini semua hanyalah sebuah kesalahpahaman saja. Akan tetapi Mingyu tidak peduli. Ia menggunakan kekuatan mentalnya untuk menghentikan laju pesawat mereka dan juga menarik keluar Nolan San dari ruang kendali. Kini Nolan San ada target akhir yang harus Mingyu habisi. Hanya dan satu kali serangan saja, pesawat induk milik Nolan San pun langsung retak. Ia pun memberitahu Nolan San kalau siapapun yang memiliki niatan jahat kepada anggota Gunung Tiga Kapak, maka mereka akan dihabisi. Lo Feng menganggap jika Nolan San meninggoy, maka bumi akan benar-benar terbebas dari bahaya. Kini kondisi Nolan San benar-benar sedang di ujung tanduk. Akan tetapi Mingyu mendapatkan panggilan dari Komandan Menara Baihu, yang mana dia meminta Mingyu untuk menghormati keputusan yang dibuat oleh Jiang Tianchan, yakni adalah perjanjian gencatan senjata. Mingyu tahu kalau sebelumnya Nolan San sempat mengirim sinyal bahaya ke Menara Baihu. Akan tetapi Mingyu menjelaskan kalau Nolan San lah yang terlebih dahulu hendak menyerang anggotanya. Komandan itu tidak peduli sebab Nolan San belum menimbulkan kerusakan apapun kepada Lo Feng. Namun Mingyu malah bertindak kejam yang membuat mereka menerima kerugian yang besar. Ia meminta untuk mengakhiri ini semua. Karena jika tidak, Mingyu sama saja dan melanggar perjanjian gencatan senjata. Bahkan dia itu akan berbicara langsung dengan Jiang Tianchan. Mendengar perkataan itu membuat Mingyu harus memikirkan keputusan yang tepat, yang mana pada akhirnya dia pun memilih untuk melepaskan Nolan San. Akan tetapi dia memberikan peringatan kepadanya, jika di masa depan Nolan San masih berani mengganggu kehidupan Lo Feng, maka dia itu tidak akan peduli lagi dengan perjanjian mereka. Dia sendirilah yang akan memutuskan hidup matinya. Peringatan Mingyu tidak membuat Nolan San takut, sebab ada hukum alam semesta yang sama dengan hukum rimba. Jadi Jiang Tianchan sekalipun tidak bisa melarang dirinya untuk melancarkan serangan kepada Lo Feng. Perkataan itu membuat Mingyu kesal dan langsung menggunakan kekuatan mentalnya untuk mementalkan Nolan San. Untuk sementara waktu, kemungkinan besar Nolan San tidak akan menyerang Lo Feng, sebab dia itu sedang mengalami kerugian yang besar.
kembali ke pesawat milik Lo Feng, yang mana Mingyu datang menghampiri mereka. Atuka segera memberikan hormat kepadanya. Babata pun membawa Atuka pergi dari situ. Mingyu meminta maaf kepada Lo Feng karena dia tidak bisa menghabisi Nolan San akibat perjanjian yang sebelumnya yang telah mereka buat. Lo Feng memahami keputusannya. Mingyu menanyakan kemanakah tujuan mereka pergi. Untuk saat ini mereka itu akan kembali secepat mungkin ke bumi, sebab gelombang ketiga penyerangan keluarga Nolan San akan sampai dalam 2 tahun. Jadi Lo Feng dan nyalinya harus bersiap-siap dulu. Nah, meskipun Lo Feng telah memulangkan 100 planet pemberiannya, akan tetapi Mingyu akan memberikannya 5 planet sebagai tempat berlindung. Selain itu dia juga memberikan railgun level 5 kepadanya. Dia berharap senjata itu bisa berguna untuk mereka. Meriam laser itu tentu saja membuat Babata menjadi sangat senang. Tidak lupa Lo Feng juga berterima kasih kepada Mingyu. Scene pun berpindah kepada Dewan dan juga Baikalo, yang mana Nolan San dan kondisi terluka menghubungi mereka. Ia menanyakan berapa lama lagi mereka sampai ke bumi. Berdasarkan hitungan yang Dewan lakukan, setidaknya mereka akan sampai ke bumi tinggal 1 tahun 253 hari lagi. Merasa ini terlalu lama, Nolan San meminta mereka untuk menggunakan mode kecepatan penuh. Sebab dia itu ingin mereka melakukan penaklukan secepat mungkin. Dewan paham, akan tetapi mereka itu akan menggunakan terlalu banyak bahan bakar. Bahkan bisa saja membuat mereka tidak bisa pulang. Nolan San tidak peduli karena tugas mereka adalah mengambil alih kapal luar angkasa klan otomat yang berada di bumi. Selain itu, ia juga meminta Dewan dan juga Baikalo untuk menghabisi Lo Feng. Selama bumi kehilangan pemiliknya, maka mereka bisa mengambil alih bumi. Selain itu, dia juga meminta Dewan untuk memperhatikan keluarganya. Dewan paham dan sesaat kemudian Nolan San mulai pergi dari komunikasi mereka. Baikalo mulai melakukan apa yang sebelumnya diminta oleh Nolan San, yakni menggunakan mode kecepatan penuh. Scene lalu kembali kepada tim Lo Feng, yang mana saat ini mereka juga sedang melakukan perjalanan pulang. Di sini Hong tahu betul kalau mereka tidak bisa terus mengandalkan perlindungan dari orang lain, sebab untuk melindungi bumi satu-satunya cara yang aman adalah menjadi lebih kuat lagi. Lo Feng paham, apalagi perselisihan mereka dan keluarga Nolan San masih jauh dari kata selesai. Untung saja sebelumnya mereka telah mendapatkan 40 harta di dunia dalam dunia. Karena harta ini sangat berharga, jadi Lo Feng telah mempercayakannya kepada Bank Alam Semesta. Beberapa harta sudah Lo Feng tukarkan menjadi uang, jadi dengan dana itu seharusnya sudah cukup untuk meningkatkan kesiapan tempur mereka. Akan tetapi Lo Feng sempat mengkhawatirkan satu hal, yang mana Brolin sudah mendapatkan bola kristal warisan. Jadi dia takut itu semua akan menimbulkan masalah besar bagi mereka. Kita lo dibawa ke tempat Brolin, yang mana saat ini mereka sedang masuk ke dalam Bank Alam Semesta untuk mengambil bola kristal warisan Tuan Sektor Kabu. 3 kata sandi pun diminta karena hanya dengan itulah mereka bisa mengambil harta ini. Brolin paham dan mulai mengeluarkan 3 kata sandi yang sudah susah payah dia dapatkan. 3 kata sandi pun digabungkan, yang mana mereka mulai membentuk sebuah pola rumit. Sangat wajar mengapa pengamanan sangat ketat, sebab ini adalah harta bola kristal warisan. Setelah melakukan proses pembukaan harta yang satu rumit, akhirnya kotak penyimpanan pun mulai mereka lihat. Brolin menanyakan apakah ini memang benar bola kristal warisan. Hegerp yakin kalau dan semua itu maka tahta kerajaan sudah berada dalam jangkauan mereka. Pada akhirnya bola kristal warisan Tuan Sektor Kabu pun diperlihatkan. Inilah harta yang memakan ribuan nyawa dari para pejuang. Di tengah kesenangan mereka, kita dibawa kembali ke pesawat milik Lo Feng, yang mana Lei Shen membuka teknik petir yang sebelumnya mereka tukarkan di dunia dalam dunia. Lo Feng dan Hong juga ingin melihat hal itu. Nah, di saat Lei Shen membukanya, terdengarlah gelak tawa dari Tuan Wu, yang mana dia sungguh sangat senang karena akhirnya ia bebas juga. Kedatangan itu tentu saja membuat mereka terkejut. Lo Feng pun menanyakan mengapa dia bisa berada di sini. Tuan Wu penasaran sebenarnya siapakah yang telah mendapatkan teknik rahasia denyut guntur. Ia memberikan tebakan kepada semua orang kecuali Lei Shen. Untung saja tukang memberitahu kalau orang yang membuka teknik rahasianya ada di belakang. Tuan Wu pun mulai melakukan sesuatu kepada Lei Shen, yang mana dia cukup puas kepadanya. Tuan Wu menjadi senang karena akhirnya Tuan Kabu memiliki seorang pewaris. Mendengar semua itu tentu membuat Lei Shen terkejut.
Yama ternyata Tuan Kabu telah berjanji kalau siapapun yang berhasil mendapatkan teknik rahasianya, maka orang itu telah ditakdirkan untuk menjadi pewarisnya. Tuan Wu pun akan membuka kunci blok tersembunyi di arcananya. Semua ini berisi teknik rahasia dari Tuan Kabu. Mulai hari ini Lei Shen telah diangkat menjadi murid Tuan Kabu. Sebelum Tuan Wu bisa membawa Lei Shen pergi, Babata sempat menahannya. Yang mana kini kedua AI itu pun saling merebutkan Lei Shen. Alhasil ini semua pun tentu membuat badannya sakit. Hong, Lao Feng dan juga Atuka hanya bisa melihat hal itu saja. Babata memberitahu kalau Lei Shen adalah murid dari sekte Meteoroid. Jadi dia itu tidak boleh merebutnya. Tuan Wu yang melihat Babata seketika saja menjadi terpesona karena Babata benar-benar adalah tipe idealnya. Selain itu dia jauh lebih canggih dibandingkan dengan dirinya. Babata pun memperkenalkan dirinya dan tidak akan membiarkan Lei Shen diambil oleh Tuan Wu. Tuan Wu yang tidak mau membuat keributan mengakui kalau Babata memang lebih canggih dibandingkan dirinya. Akan tetapi dia itu memiliki basis pengetahuan yang jauh lebih luas daripada Babata. Jadi dia itu akan membagikan hal ini kepadanya. Pada semua itu Babata pun menjadi sangat bersemangat. Ia langsung menancapkan ekornya ke inti milik Tuan Wu. Semua informasi dan juga pengetahuan pun telah masuk ke dalam otak Babata. Ini seketika saja membuat dia menjadi sangat senang. Alasan Tuan Wu melakukan hal itu agar Babata mau memberikan Lei Shen kepadanya. Alhasil Babata setuju, dia juga cukup berbangga diri sebab murid dari sekte meteoritnya mendapatkan warisan dari Tuan Sektor Kabu. Selain itu, kehadiran Tuan Wu sebagai guru untuk Lei Shen merupakan hal yang sangat bagus. Di sini Lao Feng menanyakan seberapa kuat warisan yang berada dalam bola kristal. Karena setelah Brolin mendapatkannya, maka dia itu akan menjadi ancaman terbesar untuk tim Lao Feng. Terlihat kalau Brolin dan juga Hegerep masih terpukau dengan harta itu. Apalagi Tuan Wu mengatakan kalau bola kristal warisan cukup kuat sampai membuat orang ketakutan. Pada akhirnya kita pun akan melihat bagaimana isi dari bola kristal warisan. Sebuah lubang hitam pun muncul yang mana itu seketika saja membuat Brolin dan Hegerep menjadi sangat senang. Akan tetapi yang muncul bukanlah harta melainkan Tuan Wu. Dia memberikan selamat kepada mereka. Dia juga mengatakan kalau mereka lah pemenang kompetisi dunia dalam dunia. Brolin dan juga Hegerep tidak mencurigai apapun dan mereka yakin kalau Tuan Wu akan memberikan harta yang sangat hebat. Setelah mencari kesana kemari, Tuan Wu pun mulai memberikan harta itu. Wajah senang Brolin dan juga Hegerep seketika saja sirna karena harta yang dikeluarkan oleh Tuan Wu hanyalah sebuah koin kosmik saja. Bukannya 1000 atau jutaan, namun itu hanya 1 koin saja. Tuan Wu pun tertawa puas dan pergi meninggalkan tempat ini. Brolin menjadi sangat marah karena baru menyadari Tuan Wu telah mempermainkan mereka. Ia pun mengajak kakeknya untuk mencari Tuan Wu dan melaporkannya. Akan tetapi Hegerep memintanya untuk merahasiakan semua itu dan jangan sampai orang lain mengetahuinya. Karena jika tidak mereka itu akan malu. Hanya saja Tuan Wu sudah memberitahukan hal ini kepada tim Lao Feng. Mereka sungguh tidak menduga kalau bola kristal warisan ternyata hanyalah tipuan semata. Ternyata jutaan tahun yang lalu, Tuan Wu sudah memasukkan kode sumbernya sendiri. Sedangkan metode rahasia guntur dia masukkan ke dalam sebuah chip. Untuk 3 kata sandi sendiri bukanlah hal untuk membuka bola kristal, namun melainkan berisi data dirinya. Setelah pengumuman yang sebelumnya Tuan Wu lakukan, ia sudah secara otomatis mentransfer semua data kehidupannya ke dalam kode sumber. Ini semua dilakukan untuk mengeluarkan dirinya dari dunia dalam dunia. Tuan Wu mengakui kalau dia sangatlah menghormati tuannya. Akan tetapi dia sudah sangat lama terjebak di dalam dunia Meskipun dia hanyalah sebuah AI, namun dia juga memiliki kehidupan. Jadi sebagai makhluk yang ingin hidup, dia itu juga ingin mengejar makna kehidupan. Atuka dan yang lainnya benar-benar terpukau dengan tujuan hidup Tuan Wu. Hal itu juga dirasakan oleh Babata. Sedangkan Atuka merengek di tubuh Tuan Wu. Ia membenarkan semua perkataan Tuan Wu. Sebab sebagai AI, mereka juga harus memiliki hak asasi. Akan tetapi dirinya malah terus mendapatkan siksaan dari Babata. Babata yang melihat semua itu mencoba untuk memberikan ancaman kepada Atuka. Di sini Lao Feng tahu kalau dunia dalam dunia akan terbuka lagi dalam 10 juta tahun. Jadi jika data aslinya berada di sini, lantas bagaimana data yang berada di sana?
Ternyata Tuan Wu yang asli akan offline dan pada saat yang sama dunia dalam dunia juga akan ditutup untuk selamanya. Hal itu membuat mereka kesal sebab ada ribuan prajurit yang terkunci di dalam sana. Tuan Wu juga tahu dan mereka itu tidak akan pernah keluar dari dunia dalam dunia. Perkataan Tuan Wu tentu saja membuat mereka marah. Karena jika mereka terlambat untuk keluar, maka tentu saja mereka akan terperangkap di sana. Di antara mereka, Lao Feng lah yang paling marah. Karena sudah ada begitu banyak pejuang yang mati hanya untuk merebutkan 3 kata sandi yang ternyata adalah harta palsu. Tuan Wu membenarkan kalau 3 kata sandi hanyalah barang palsu. Akan tetapi, entitas dari bola kristal warisan itu nyata. Karena ternyata Tuan Wu sendirilah yang merupakan bola kristal warisan. Benar semua itu tentu saja membuat mereka terkejut. Karena dan kata lain, Lei Shen telah mendapatkan bola kristal warisan. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, yang mana kita diperlihatkan kepada seorang prajurit yang memiliki kekuatan yang sangat hebat. Dia bahkan mampu dan mudah menahan dan juga memberikan serangan kepada lawan yang sedang dirinya hadapi. Kemungkinan besar orang ini adalah pejuang level alam semesta yang telah Lao Feng beli. Nah, di sini Tuan Wu mulai memperlihatkan bola kristal warisan kepada mereka semua. Sedangkan setelah semua itu, Agu pun mulai berpisah dengan tim Lao Feng, yang mana sepertinya dia itu ingin melakukan sesuatu dulu. Sampai padarnya muncullah sebuah pesawat yang datang menghampiri Lao Feng. Ternyata itu adalah pesawat milik Agu. Babata mulai membawa mereka masuk ke dalam pesawat itu dan melihat informasi yang telah dibawakan oleh Agu untuk mereka. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.